Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Nurdin, berasal dari kelas TI 4302 dengan NIM 1201194049. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang state coach problem. Nah, apa itu state coach problem? Itu adalah masalah yang dibuat khusus untuk menggambarkan fitur dan untuk memperkenalkan terminologi pemrograman dinamis. Nah, ini tuh menyangkut dari mitos pencari keberuntungan di Missouri yang lama yang memutuskan untuk pergi ke barat untuk bergabung dengan jalan emas di California selama pertengahan abad ke-19. Nah, perjalanan tersebut akan membutuhkan perjalanan dengan kereta pos melalui negara yang tidak tenang, di mana ada bahaya serius seperti serangan para perampok. Nah, meskipun titik awal dan titik tujuannya ditetapkan, dia memiliki banyak pilihan mengenai negara bagian mana yang akan dilaluinya dalam perjalanan nanti. Nah, rute yang mungkin akan ditunjukkan pada gambar 10.1, di mana setiap negara bagian diwakili oleh huruf yang dilingkari dan arah perjalanan selalu dari kiri ke kanan dalam diagram. Nah, dengan demikian, 4 tahap atau jalur diperlukan untuk memerlukan perjalanan dari titik embarkasi di negara bagian A yang di Missouri ke tujuannya di negara bagian J di California. Nah, bajak laut ini itu dia orang yang sangat bijaksana dan dia menemukan suatu cara yang cerdik yang aman untuk dilewatinya. Nah, dia menawarkan suatu asuransi jiwa dengan dasar keselamatan di perjalanan. Biaya kebijakan standar dilambangkan dengan CIJ. Dan inilah gambaran untuk rutenya nantinya. Nah, memesan masalah. Nah, catatan pertama bahwa pendekatan berpandangan pendek dalam memilih proses termurah yang ditawarkan oleh setiap tahap yang menurutkan tidak perlu menghasilkan keputusan yang optimal secara keseluruhan. Nah, mengikuti strategi ini akan memberikan rute A, B, F, I, J dengan total biaya 13, namun mengorbankan sedikit pada satu tahap dan dapat memungkinkan penghematan yang lebih besar setelahnya. Nah, misalnya ADF lebih murah secara keseluruhan daripada ABF. Salah satu pendekatan yang mungkin untuk memecahkan masalah ini adalah dengan menggunakan trial dan error. Nah, namun jumlah rute yang memungkinkan cukup besar, yaitu 18, dan harus menghitung total biaya untuk setiap rute bukanlah tugas yang mudah. Nah, untungnya pemrograman dinamis memberikan solusi dengan upaya yang jauh lebih sedikit daripada pencacahan menyeluruh. Nah, pemrograman dinamis dimulai dengan sebagian kecil dari masalah asli dan menemukan solusi optimal untuk masalah yang lebih kecil ini. Nah, ini kemudian secara bertahap memperbesar masalah, menemukan solusi optimal saat ini dari yang sebelumnya hingga masalah asli terpecahkan secara keseluruhan. Nah, untuk masalah problem ini, kita mulai dengan masalah yang lebih kecil di mana pencari keberuntungan hampir menyelesaikan perjalanannya dan hanya tinggal satu tahap lagi yang harus dilalui. Nah, solusi optimal yang jelas untuk masalah yang lebih kecil ini pergi dari keadaan saat ini ke tujuan akhirnya, yaitu di J. Nah, pada setiap literasi berikutnya, masalahnya diperbesar dengan menambah satu jumlah tahapan yang tersisa untuk menyelesaikan perjalanan. Nah, untuk masalah yang berbesar ini, solusi optimal kemana harus pergi selanjutnya dari setiap keadaan yang mungkin dapat ditemukan dengan relatif mudah dari hasil yang diperoleh pada literasi sebelumnya. Nah, berikut rincian yang terlibat dalam penerapan pendekatan ini. Nah, formulationnya yaitu yang pertama, yaitu buatlah variabel keputusan dengan xn-nya itu ada n-1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk fn adalah biaya pada stage n yang ditambahkan biaya minimum pada stage selanjutnya. Nah, untuk nilai CSXN diberikan oleh tabel sebelumnya untuk CIJ dengan menetapkan I sama dengan S. Nah, dan J, X sama dengan N. Nah, karena tujuan akhir stage J tercapai pada akhir tahap 4 dengan J sama dengan 0. Nah, tujuannya adalah untuk menemukan F1 dengan rute yang sesuai. Nah, pemrograman dinamis menemukan dengan cara berurutan mencari
F4S, F3S, dan F2S. Nah, untuk setiap kemungkinan status S yang kemudian menggunakan F2S untuk mencari F1A. Nah, ketika pencari keuntungan hanya memiliki satu tahap lagi yang harus dilalui yaitu N sama dengan 4, rutenya setelah itu ditentukan sepenuhnya oleh keadaan saat ini, baik H ataupun J. Nah, dan tujuan akhirnya X sama dengan 4 atau J. Nah, jadi rute untuk kereta ini terakhir ini berjalan adalah S sama dengan J. Oleh karena itu, F4S sama dengan F4SJ sama dengan CSJ langsung, dan solusi langsung untuk masalah N sama dengan 4 adalah H itu menuju J dan I itu menuju J dengan biaya HKI itu 3 dan I menuju J itu sama dengan 4. Nah, untuk solusinya sendiri pada stage 3 ini kita bisa lihat di sini bahwa F itu memiliki tujuan ke H atau I dengan biaya menuju H itu 6 dan menuju I itu 3 dengan biaya tambahan F ke H itu 3 dan F ke I itu 4. Dengan total biaya F menuju H itu memerlukan biaya 9 dan F ke I itu menuju biaya 7. Nah, kita di sini mengambil minimum biayanya dan dapatlah F menuju I dengan biaya 7. Nah, selanjutnya kita lihat di sini bahwa kita dari S-nya itu ada 3, dari E, F, dan G menuju H atau I. Nah, dengan mengambil biaya minimumnya. Nah, untuk E menuju H itu ada memerlukan biaya 4, E menuju I itu memerlukan biaya 8. Nah, di sini biaya terendahnya itu 4 menuju kota H dari kota E. Seterusnya dari F itu kita bisa menuju I dengan biaya 7 minimalnya, dan dari G itu kita bisa menuju H dengan biaya minimalnya itu 6. Nah, pada stage ini tidak jauh berbeda dengan stage sebelumnya, itu dari C menuju ke E, F, atau G dengan biaya ke E itu dari C3, ke F itu 2, ke G itu 4 dengan biaya tambahan menuju E4, ke F7, dan ke G6. Nah, di sini kita dapatkan biaya minimumnya yaitu dari E menuju dari C menuju ke E dengan biaya minimumnya yaitu 7 gitu. Nah, ini merupakan solusi prosedur stage 2 itu dari B, C, dan D yang sama dengan 2 menuju ke E, F sama dengan dan G. Nah, kita dapat biaya minimumnya itu dari B itu kita bisa ke E atau ke F nih. Nah, dengan biaya 11. Itu dan selanjutnya dari C kita bisa menuju E dengan biaya 7, dan dari D itu kita bisa menuju E atau F dengan biaya sama-sama 8. Nah, selanjutnya solusi optimal yang ini yaitu kita hanya menemukan N sama dengan 1 yaitu dari A. Dari A kita bisa menuju B, C, atau D. Nah, setelah dicari kita bisa menuju ke C atau D dengan biaya yang lebih kecil dari B yaitu sebesar 11. Nah, solusi optimal untuk seluruh masalah sekarang dapat diidentifikasi dari 4 tabel. Nah, hasil untuk masalah N sama dengan 1 menunjukkan bahwa pencari keberuntungan ini pada awalnya harus pergi ke negara bagian C atau D. Misalkan dia memiliki X1 sama dengan C. Nah, untuk N2, N sama dengan 2, hasil untuk S sama dengan C adalah X2-nya sama dengan E. Nah, hasil ini mengarah pada masalah N sama dengan 3 yang menghasilkan X3 itu sama dengan H. Untuk S-nya sama dengan E. Dan masalah N untuk 4 menghasilkan X4 itu sama dengan J. Untuk S sama dengan H. Nah, oleh karena itu, satu rute optimal adalah dari A menuju C, menuju E, menuju H, dan menuju J. Nah, mengarah ke dua rute optimal lainnya, yaitu dari A menuju D, menuju E, menuju H, dan menuju J, dan atau dari A menuju D, menuju F, menuju I, dan menuju J. Nah, semuanya menghasilkan total biaya yaitu 11. Nah, ini untuk peta
perjalanannya dari stage 1, stage 2, stage 3, dan stage 4 bisa dilihat. Nah, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.